Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kedua HUT Kemerdekaan RI ini saya mau ngobrolin tentang bagaimana menurut saya Islam sesungguhnya adalah agama yang memerdekakan. Sehingga kalau Anda, kalau teman-teman semua merasa Islam justru malah menindas, mendiskriminasi tidak hanya bagi diri sendiri tapi bagi orang lain, maka sejatinya ada sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah, tidak hanya dalam cara Islam dipahami dan diterjemahkan, tetapi juga dalam cara Islam diimplementasikan. Kenapa saya hakul yakin bahwa Islam adalah agama yang memerdekakan? Pertama, karena kalau kita lihat dalam konteks sejarah, Islam hadir sebagai agama yang secara sungguh-sungguh mengupayakan pembebasan budak, mengupayakan kemerdekaan bagi para hamba sahaya. Bahkan kalau kita lihat konsekuensi hukum dalam fikih itu ada yang secara spesifik menyasar pembebasan atau pemerdekaan para hamba sahaya atau para budak. Misalkan kalau Anda suami istri melakukan hubungan intim di siang hari ketika bulan puasa, maka konsekuensi hukum pertamanya adalah itqu raqabah, memerdekakan hamba sahaya. Kita juga bisa melihat bagaimana Abu Bakar yang oleh Rasulullah disifati sebagai orang yang keimanannya akan senantiasa lebih besar ketimbang akumulasi keimanan seluruh umat muslim di dunia, itu juga melakukan secara konsisten pemerdekaan atau pembebasan budak. Setiap kali Abu Bakar melihat budak disiksa oleh majikannya hanya karena budak itu masuk Islam, maka Abu Bakar akan membeli budak itu dan kemudian memerdekakannya. Maka dalam konteks sejarah, Islam adalah agama yang dalam tanda kutip disenangi oleh para budak karena Islam adalah satu-satunya agama yang memanusiakan mereka. Islam adalah agama yang memberikan kesempatan bagi mereka untuk merdeka secara dalam tanda kutip cuma-cuma. Islam menjadi agama yang memperlakukan mereka secara setara. Bahkan Rasulullah seringkali melakukan kawin silang antara kalangan merdeka dengan kalangan hamba sahaya demi meruntuhkan paradigma-paradigma atau mindset-mindset keliru tentang manusia yang berstatus merdeka dan budak. Karena dalam Islam semua manusia statusnya sama di mata Allah. Yang membedakan hanya kadar ketakwaan. Kadar ketakwaan itu pun yang bisa tahu hanya Allah semata. Kita hanya bisa menduga-duga dari indikasi outcome yang kita rasakan atau kita lihat, tetapi indikasi itu bisa jadi juga keliru. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, tapi karena takwa kita tidak tahu, maka kita harus memperlakukan setiap orang secara sama, secara adil. Yang kedua, kenapa saya meyakini bahwa Islam adalah agama yang memerdekakan, dan ini juga pernah saya bahas di podcast episode yang lain, adalah karena Islam memerdekakan perempuan. Perempuan di zaman pra-Islam itu hanya dilihat sekadar objek seksual, bahkan kalau kamu punya anak perempuan itu dianggap sebagai aib. Ketika Islam datang, perempuan kemudian diberikan hak juga untuk mengambil peran di ruang publik, kemudian punya anak perempuan juga tidak dilihat sebagai aib, tapi sebagai juga sama beruntungnya dengan jika kamu punya anak laki-laki. Maka Islam dalam konteks itu memerdekakan perempuan sehingga perempuan punya peran yang sama dan dapat dilihat setara dengan laki-laki dalam konteks sebagai makhluk Allah, sebagai manusia. Walaupun tentu saja ada perbedaan peran biologis, tetapi peran sosialnya kemudian direkonstruksi sedemikian rupa sehingga perempuan tidak lagi dilihat sekadar objek seksual semata. Alasan ketiga kenapa saya meyakini bahwa Islam adalah agama yang memerdekakan, karena nilai-nilai atau semangat kemerdekaan ini selaras dengan nilai-nilai maqasidus syar'i atau maksud-maksud tujuan-tujuan ditetapkannya syariat Islam. Maqasidus syar'i itu kan ada 5. Ada hifdzuddin,
perlindungan atas kebebasan atau kemerdekaan beragama dan beribadah, ada hifdzun nafs, perlindungan atas kemerdekaan untuk hidup, ada hifdzul mal, perlindungan atas kemerdekaan untuk memiliki kekayaan, ada hifdzul akal, perlindungan atas kemerdekaan untuk berpikir dan mengutarakan pendapat, ada hifdzun nasl atau perlindungan bagi kemerdekaan untuk berkegiatan reproduksi. Nah, tanpa adanya kemerdekaan, perlindungan-perlindungan ini yang merupakan maqasidus syar'i itu tidak akan terwujud. Kalangan budak tidak punya hak untuk hidup, tidak punya hak untuk memiliki harta, tidak punya hak untuk menentukan keinginan reproduksinya, apalagi menentukan agama dan beribadah sesuai agamanya masing-masing. Sehingga maqasidus syar'i ini hanya akan bisa terwujud jika kita sama-sama mengupayakan terwujudnya kemerdekaan yang respectful. Dan terakhir, ini juga berhubungan dengan upaya untuk mewujudkan kemerdekaan yang respectful adalah Islam punya skema melalui tasawuf untuk kita memerdekakan diri kita dari keterjajahan oleh nilai-nilai yang semu. Misalkan nih, karena kita udah era sosial media seperti sekarang, kadang-kadang kita dijajah oleh ekspektasi atau oleh keinginan mendapatkan sekian likes, sekian subscriber, sekian follower, dan seterusnya, sehingga kita melupakan ideal-ideal moral kita, ideal-ideal keberagamaan kita, sehingga demi itu kemudian kita memperbudak diri kita sendiri. Ya udahlah, demi konten yang bagus, demi konten yang viral, saya mau bikin kontroversi. Ya udahlah, demi konten yang viral, saya mau bikin prank. Dan seterusnya, yang itu mencederai ideal-ideal keberagamaan dan moralitas kita, yang justru malah akan membuat kita tidak bahagia secara genuine, hanya demi kebahagiaan-kebahagiaan semu, mendapatkan likes yang banyak, mendapatkan reach yang banyak, dan seterusnya. Atau Islam juga melalui skema tasawuf berusaha membebaskan kita dari ekspektasi-ekspektasi terhadap manusia yang lain. Maka ada yang namanya ghina anin nas, maka Islam menugaskan kita atau mengajarkan kita untuk ikhlas, itu sebetulnya untuk membebaskan kita dari ekspektasi-ekspektasi terhadap selain Allah. Yang mana dengan keterbebasan dari ekspektasi itu, kita tidak akan dijajah oleh harapan-harapan atas bagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain, dijajah oleh keinginan mendapatkan pujian dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat skema-skema ma'asil qalbi atau dosa-dosa hati, itu pada dasarnya semua ma'asil qalbi yang harus dibersihkan melalui skema tazkiyatun nafs, melalui zikir, ibadah, sholawat, dan seterusnya, itu tujuan akhirnya adalah membuat kita menjadi muslim yang merdeka dari segala macam penyakit hati yang membuat kita tidak bisa merasakan bahagia secara genuine, tidak bisa menjadi muslim yang merdeka, yang kemerdekaannya itu dicederai oleh nilai-nilai yang palsu. Nah, maka tugas kita sekarang adalah kita harus berupaya untuk senantiasa memerdekakan diri kita dari nilai-nilai palsu yang membuat kita terjajah atau dijajah. Kita harus berupaya untuk menjadi muslim yang merdeka, yang indikator kemerdekaannya adalah dia mampu untuk menjamin kemerdekaan bagi orang lain. Tanpa dia merdeka dari dirinya sendiri, dia akan susah untuk menjamin kemerdekaan orang lain. Maka kalau hari ini ada yang masih takut terhadap Islam, ada yang masih menganggap Islam tidak memerdekakan, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain, maka berarti ada sesuatu yang keliru tentang bagaimana Islam itu dipahami. Dan tugas kita lah sekarang untuk kemudian dengan pemahaman bahwa Islam adalah agama yang memerdekakan, baik secara konteks sejarah maupun secara konteks maqasidus syariah, kita harus mengupayakan kemerdekaan atas diri kita sendiri sehingga kita bisa mengupayakan kemerdekaan bagi orang lain, terutama atau setidaknya dalam 5 hal: perlindungan atas kebebasan beragama, perlindungan atas nyawa, perlindungan atas harta, perlindungan atas reproduksi,
perlindungan atas hak berpendapat dan berargumen. Demikian podcast Ren kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum